This is the leadership. Kita itu memberikan inspirasi supaya orang itu mau melakukan yang dia itu nggak pernah pikir dia itu bisa. Leadership is not just about telling people what to do. It's about showing them how to do it. Leading by example is a powerful way to inspire and motivate others to reach their full potential. When we lead by example, we set the standard for excellence. We demonstrate the behaviors, attitudes, and values that we expect from others. This creates a culture of accountability and inspires others to follow our lead. As leaders, it's important to remember that our actions speak louder than words. If we want our team to be collaborative, model those behaviors ourselves. By doing so, we can build trust, foster respect, and create a high-performance culture. So let's commit to leading by example and being the change we want to see in our organizations. Together, we can achieve great things. Lead by example, leadership, inspiration, motivation, excellence. Halo teman-teman, kenalkan kami dari kelompok 2. Kami mau memaparkan materi tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Perkenalkan, saya Ridwan Firdaus dengan NPM 2504200206 dengan datang saya. Saya Fatia Maula Abdillah dengan NPM 250420102111. Saya Nadia Olga Korina dengan NPM 250420101024. Dan saya Putih Hansarah Mania dengan NPM 250420102002. Oke, next. Bayangin deh, kalau dalam satu tim, kelompok, atau bahkan organisasi, gak ada seseorang yang mampu mengarahkan. Pasti diganti jadi gak jelas. Nah, karena pembagian tugasnya gak jelas, koordinasinya yang lemah, atau bahkan gak ada yang berani mengambil keputusan. Nah, dari situ, kita bisa mulai memahami apa yang disebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan sekaligus proses untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain agar mereka bersedia untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin bukan hanya sosok yang memberi perintah, tetapi juga merupakan sosok yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan memberi keteladanan rekan setimnya. Karena itu, kepemimpinan bukan sekedar jabatan dan posisi, melainkan peran yang harus dijalankan melalui pengaruh dan juga tanggung jawab. Dalam memahami kepemimpinan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pemimpin harus melibatkan orang lain. Kepemimpinan hanya akan dapat berjalan jika terdapat anggota atau pengikut yang bersedia menerima arahan dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuannya sama. Kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Nah, meskipun pemimpin memiliki wewenang yang besar, tetapi anggota kelompok tetap memiliki peran yang sama dan juga pengaruh dalam kegiatan berorganisasi. Karena pada dasarnya, keputusan yang baik biasanya melibatkan masukan atau pendapat dari berbagai macam pihak. Dan yang ketiga, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Pemimpin dituntut untuk memanfaatkan kewenangan secara tepat, baik melalui arahan,
membagi tugas dan tanggung jawabnya secara sepihak, sedangkan bawahannya hanya mengikuti keputusan yang diberikan oleh pemimpin. Nah, ciri-cirinya: 1. Wewenang mutlak terpusat pada atasan. 2. Keputusan dan kebijakan dibuat tanpa konsultasi dengan karyawannya. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah, yaitu dari pemimpin kepada bawahannya. Yang keempat, pengawasan dilakukan secara ketat, lalu lebih banyak kritik daripada pujian, serta pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi yang sempurna oleh bawahannya. Yang kedua, gaya demokratis. Gaya demokratis ini pemimpin memberikan wewenang yang luas kepada bawahannya. Jadi, pemimpin selalu melibatkan bawahannya sebagai satu tim yang utuh dan memberikan banyak informasi mengenai tugas serta tanggung jawabnya. Jadi, yang kedua ini lebih fleksibel dari pemimpin dan bawahannya. Ciri-cirinya, pemimpin bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahannya. Yang kedua, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, bawahan diberi kesempatan berprakasa dan menyampaikan saran kepada pemimpinnya. Keempat, instruksi lebih sedikit dan permintaan lebih banyak, serta pujian dan kritik diberikan secara seimbang. Nah, ketiga nih, ada gaya bebas kendali. Gaya kepemimpinan ini mengutamakan supervisi yang minimal, yaitu sebagian besar keputusan diserahkan kepada bawahan dan pemimpin hanya terlibat sangat sedikit pada keputusan itu. Ciri-cirinya, pengawasan pada bawahan sangat minimal. Lalu, prakasa selalu datang dari bawahan, kepentingan pribadi lebih dominan daripada kepentingan kelompok, dan hampir tidak ada pengarahan dari atasan, serta pemimpin berkomunikasi hanya jika diperlukan oleh bawahannya. Fungsi kepemimpinan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Merupakan suatu fungsi di mana pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, waktu pelaksanaan, dan di mana tempat penyelesaian agar keputusan tersebut dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi ini adalah orang yang dituntut hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan cara ini sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya mencapai sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dari orang lain yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipatif, yakni pemimpin yang melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Pemimpin melimpahkan wewenangnya kepada orang lain seperti membuat dan juga menetapkan suatu keputusan. Fungsi ini adalah sebuah kepercayaan seorang pemimpin kepada seorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bisa bergerak. Yang kelima, fungsi pengendalian. Pemimpin dapat tanpa suatu bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan juga pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Tujuan kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki beberapa tujuan. Yaitu yang pertama, mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan mengarahkan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kedua, meningkatkan produktivitas. Pemimpin mendorong anggota tim untuk bekerja lebih produktif demi hasil yang maksimal. Ketiga, memberikan inspirasi dan arahan. Pemimpin menjadi panutan dan memberikan arahan yang jelas agar setiap anggota memiliki panduan yang tepat dalam bekerja. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan. Merupakan tindakan memutuskan sesuatu setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Proses ini bisa didasarkan oleh intuisi, pengalaman, dan fakta, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan dan pengalaman. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada tujuan atau goal, merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Yang kedua, ada beberapa alternatif atau pilihan. Harus ada lebih dari satu pilihan atau cara untuk mencapai tujuan. Jika hanya ada satu jalan, itu bukanlah pengambilan keputusan, melainkan itu keharusan. Tiga, ada pertimbangan, merupakan analisis terhadap setiap alternatif dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, dampak, dan sumber daya dan resikonya. Yang keempat, ada keputusan, merupakan pilihan akhir yang diambil setelah melalui proses pertimbangan. Dan yang terakhir, kelima, ada aksi, merupakan implementasi atau pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil.
pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam aspek kepemimpinan. Karena setiap pilihan yang diambil akan memengaruhi jalannya sebuah organisasi. Tahap pertama, identifikasi masalah dan juga tujuan. Pada tahap ini, pemimpin perlu memahami masalah secara jelas dan juga segera menentukan tujuan yang ingin dicapai. Suatu keputusan harus memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mengumpulkan data, fakta, dan juga informasi yang relevan agar keputusan yang diambil nantinya tidak hanya berdasarkan dugaan semata. Pada tahap ini, berbagai pilihan atau opsi akan dirumuskan sebagai kemungkinan solusi. Kemudian, alternatif yang dikembangkan juga harus realistis dan juga memungkinkan untuk dilaksanakan. Setiap alternatif kemudian akan dianalisis dari berbagai aspek, seperti kelebihan, kekurangan, resiko, dampak, juga sumber daya yang dibutuhkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan opsi mana yang paling efektif sebelum melanjutkan ke proses pemilihan dan implementasi. Yang kelima, ada memilih alternatif terbaik, memutuskan alternatif mana yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Yang keenam, ada implementasi keputusan, merupakan melaksanakan tindakan berdasarkan keputusan yang telah dipilih. Ini melibatkan perencanaan, pengarahan sumber daya, dan komunikasi. Dan terakhir, yang ketujuh, ada evaluasi dan umpan balik, memantau hasil dari keputusan yang sudah diimplementasikan. Nah, yang terakhir ini materi tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan itu dibagi jadi beberapa subbab. Yang pertama berdasarkan situasinya. Berdasarkan situasi, pengambilan keputusan itu dibagi jadi dua. Ada keputusan dan program, yaitu program distribution, yaitu keputusan rutin dan berulang yang telah memiliki prosedur atau aturan baku. Jadi keputusan ini udah ada aturannya nih, mau ditetapkan kayak bagaimana. Nah, yang kedua, keputusan tidak terprogram atau non-program decision, yaitu keputusan baru, tidak teratur, dan bersifat unik. Jadi biasanya untuk masalah yang kompleks membutuhkan pendekatan kreatif. Jadi yang kayak masalah yang tiba-tiba datang, terus kita bingung nih mau ngambil keputusan gimana. Selanjutnya ada keputusan berdasarkan lingkungan. Berdasarkan lingkungan, keputusan dibagi jadi tiga. Yang pertama, keputusan dalam kondisi pasti atau certainty, yaitu hasil dari setiap alternatif sudah dapat diprediksi dengan pasti. Yang kedua, keputusan dalam kondisi berisiko atau risk, yaitu hasilnya tidak pasti, tetapi probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya dapat diperkirakan, bisa jadi dapat dipercaya atau tidak. Nah, yang ketiga, keputusan dalam kondisi tidak pasti atau uncertainty, yaitu hasilnya tidak dapat diprediksi dan probabilitasnya pun tidak diketahui apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga, berdasarkan jumlah pengambilan keputusan itu dibagi jadi dua, yaitu pengambilan keputusan individu dan pengambilan keputusan kelompok. Nah, gimana nih dari materi yang kita